Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dilanjutkan penjelasan tentang kunci jawaban kuis pertama Fisika Dasar 1, yaitu Fisika Listrik untuk prodi Teknik Pertambangan. Di dalam eh, video yang pertama telah dijelaskan tentang gambaran soal secara umum. Kemudian telah dibahas yaitu penyelesaian soal untuk soal nomor 1. Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 2. Nah, berikut ini adalah untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Nah, ini terketik UTS, mestinya kuis ya para pemirsa. Mohon dikoreksi karena salah ketik di sini. Kita akan bahas tentang soal kuis nomor 3. Topiknya yaitu tentang kapasitansi dan susunan kapasitor. Ada 3 buah kapasitor identik, masing-masing mempunyai kapasitas 60 mikrofarad. Ketiga kapasitor tersebut disusun bisa seri, paralel, atau campuran dari seri paralel. Pertanyaannya adalah tentukan ada berapa macam susunan yang berbeda dari ketiga kapasitor tersebut, serta hitung nilai kapasitas ekivalen dari tiap-tiap susunan yang berbeda. Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, kapasitor identik masing-masing kapasitasnya 60 mikrofarad. Kemungkinan susunan dari ketiga kapasitor, yang pertama adalah kalau disusun paralel. Jadi gambarnya seperti ini, C1, C2, dan C3 masing-masing sebesar C60 mikrofarad. Maka untuk susunan paralel, maka kapasitas ekivalennya adalah jumlah dari masing-masing kapasitas. Jadi C1 plus C2 plus C3 atau C plus C plus C, karena nilainya sama dengan 3C, jadi 3 kali 60 mikrofarad, yaitu sebesar 180. Kemungkinan yang kedua adalah kalau ketiga kapasitor disusun seri. C1, C2, dan C3 masing-masing nilai C-nya 60 mikrofarad, maka seper C gabungan atau ekivalen atau C total adalah seperjumlah dari masing-masing kapasitas, itu sama dengan seper C gabungan. Nah, kalau kita masukkan nilainya berarti seper C gabungan sama dengan seper C plus seper C plus seper C sama dengan 3 per C atau 3 per 60 mikrofarad, maka C gabungannya dibalik menjadi 60 per 3 atau 20 mikrofarad. Kemungkinan yang ketiga, para pemirsa, kalau disusun dari kapasitor ini 2 diparalelkan, kemudian diserikan dengan yang ketiga. Ini gambarnya seperti ini. Maka kita hitung dulu yang paralel 2 kapasitor, itu sama dengan jumlah C paralelnya, sama dengan 2C. Kemudian diserikan dengan kapasitor yang ketiga, maka seper C total sama dengan seper C paralel 2 plus seper C yang ketiga. Atau menjadi per 2C plus seper C menjadi 3 per 2C. Maka C totalnya adalah 2 per 3C. Yang kalau kita hitung dengan C-nya 60 mikrofarad akan diperoleh 40 mikrofarad. Kemudian susunan yang keempat, kalau kebalikan, yaitu 2 diserikan, C1 dan C2, kemudian yang ketiga baru diparalelkan. Maka nilai C yang seri dulu kita hitung, itu sama dengan seper C plus seper C atau 2 per C, maka C seri 2 kapasitor adalah setengah C, maka C totalnya sama dengan 2 kapasitor yang sudah diserikan diparalelkan dengan yang ketiga, itu sama dengan C seri plus C yang ketiga, atau C per 2 plus C menjadi 3 per 2 kali C-nya 60 mikrofarad sama dengan 90 mikrofarad. Jadi ada 4 susunan dari kapasitor yang berbeda. Yang pertama 180 mikrofarad, yang kedua 20 mikrofarad, yang ketiga 40 mikrofarad, dan yang keempat adalah 90 mikrofarad. Demikian kunci jawaban untuk soal nomor 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4, para pemirsa. Topiknya tentang kapasitor juga, kapasitansi, kapasitor, dan energi pada kapasitor.
Soalnya adalah sebagai berikut. Kapasitor dengan kapasitas 40 mikrofarad dihubungkan dengan baterai 200 watt sampai penuh. Setelah penuh muatan, baterai dilepas dan kapasitor tersebut disusun paralel dengan kapasitor lain yang kosong atau tidak berisi muatan. Jika kapasitas kapasitor kedua sebesar 20 mikrofarad, yang ditanyakan adalah hitung energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor setelah digabung. Kita lihat pada saat kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan terisi muatan ke dalam kapasitor tadi. Jadi kalau C-nya 40 mikrofarad, kemudian potensialnya 200 watt, maka muatan yang tersimpan sebesar Q kali V, yaitu 40 mikrofarad kali 200 watt, ketemunya 8.000 mikrocoulomb. Nah, kemudian setelah digabung menjadi satu, diparalelkan, maka kapasitas kapasitornya menjadi susunan paralel dua kapasitor, maka kapasitasnya sama dengan jumlah C1 plus C2, C1-nya 40 mikrofarad, C2-nya 20 mikrofarad, jadi ketemunya 60 mikrofarad. Nah, sehingga potensial gabungannya pun juga akan berubah, turun menjadi V gabungan sama dengan Q per C12 atau gabungan dua kapasitor sama dengan 8.000 mikrocoulomb per 60 mikrofarad, ketemunya 133,3 volt. Nah, sehingga energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor E1 sama dengan setengah C1 V gabungan kuadrat sama dengan setengah kali 40 mikrofarad kali 133,3 volt akan diperoleh 0,36 Joule. Kemudian energi yang kedua setengah C2V gabungan kuadrat setengah kali C2-nya 20 mikrofarad kali tegangannya sama, paralel ya, ingat 133,3 volt akan diperoleh 0,18 Joule. Nah, ini adalah energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor setelah digabung. Demikian para pemirsa untuk penjelasan soal nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5, topiknya tentang kapasitor dan kapasitor dielektrik atau disisipi bahan dielektrik. Soalnya adalah sebagai berikut, para pemirsa, hitunglah kapasitas kapasitor plat sejajar yang disisipi bahan dengan ukuran-ukuran sisipan setengah A, kemudian setengah D seperti pada gambar ini, sedangkan konstanta dielektrik masing-masing bagian sisipan, itu K1, K2, dan K3, masing-masing adalah 2, 4, dan 8. Nah, pada saat kapasitas kapasitor belum disisipi bahan, maka nilai kapasitasnya adalah C0 sama dengan epsilon 0 kali A per D sebesar 20 mikrofarad. Nah, jadi ini gambar dalam soal. Ini kalau kita lihat dengan nilai K, ini ukurannya setengah A ini setengah D. Kemudian K1 2, K2 sama dengan 4, dan K3-nya sama dengan 8. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, kita hitung masing-masing bagian sisipan ini menjadi kapasitor sendiri dengan ukuran seperti ukuran sisipannya. Jadi C1 sama dengan K1 kali epsilon 0 kali A1 per D1. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, K1-nya 2, kemudian A1-nya setengah A, kemudian D1-nya setengah D. Kalau kita hitung dengan nilai epsilon 0 A per D sama dengan 20 mikrofarad, sebesar 40 mikrofarad. Kemudian C2 sama dengan K2 epsilon 0 kali A2 per D2, K2-nya 4, kemudian A2-nya setengah A, kemudian D2-nya setengah D, kalau kita masukkan nilainya sebesar 4 epsilon 0 A per D sama dengan 80 mikrofarad. Sedangkan C3, K3 epsilon 0 kali A3 per D3, K3-nya 8, kemudian A-nya setengah A, dan D-nya sama dengan D3-nya sama dengan D, karena ini penuh sendiri. Nah, jadi kalau kita hitung menjadi 4 epsilon 0 A per D atau 80 mikrofarad. Nah, kemudian susunan analoginya, para pemirsa, dari bentuk sisipan seperti ini, maka K1 dengan K2 itu seperti susunan dua seri, kemudian diparalelkan dengan yang ketiga. Nah, untuk kapasitor C1 yang diserikan dengan C2, maka memenuhi persamaan C12 sama dengan C1 plus C2.
yaitu 40 dan 80 mikrofarad, maka kalau kita hitung C12-nya menjadi 80/3 atau 26,7 mikrofarad. Sedangkan C3-nya akan diparalelkan dengan dua kapasitor yang sudah diserikan, maka C123 atau C keseluruhan sama dengan C12 yang diserikan ditambah dengan C yang ketiga, yaitu 26,7 plus 80 mikrofarad, hasilnya 106,7 mikrofarad. Nah, ini adalah kapasitas total setelah disisipi dengan ukuran seperti pada gambar berikut ini. Demikian para pemirsa, jawaban untuk soal nomor 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.